Mungkin kalau orang-orang kalau misalnya ada butuh dancer gitu ya, butuh dancer biasa, oke, lo mau butuh dancernya berapa orang? Ini begitu. Kalau kita enggak, kami kutuk orang minta dancer aja, saya pasti bikinin PPT. Nanti si kostumnya seperti ini, lalu lagunya seperti ini. Bahkan kadang-kadang saya bener bikin storyline. Oh, oke. Sistem kita itu selalu ada door prize. Door prize-nya nggak tanggung-tanggung. Kita biasanya emas batangan, kalung, pokoknya bentuknya emas deh, minimal 5 gram. Iya. Itu bisa sampai 12 emas. Tapi caranya tidak dikocok. Tapi pada malam itu kita lempar itu emas ke dalam kolam renang. Dan anehnya, dia tuh nggak pernah ke Cina. Dia ngarang itu hanya berdasarkan peta Cina. Tapi kalau kita lihat, kita baca itu buku-bukunya Kopi Ho, itu kan seolah-olah kayak kita tuh berimajinasi. Iya. Ada di Cina sana. Di balik layar kami berkarya. Jangan aku bekerja event kalau baru nonton di The Podcast. Halo eventers, selamat bergabung di The Podcast, sebuah media inspirasi industri event. Bersama gue, Cuy. Kali ini, waduh, kita udah ketemu aja tadi, udah banyak belok ya Sam, tapi insya Allah enggak lah. Insya Allah enggak ya. Om Panca dari X-Star Management. Bentar. Yes. Jadi waktunya apa? Itu kok selamat bergabung? Pendengaran Anda kurang ini kayaknya. Kurang. Udah tua maklum. Enggak ngomongin tua. Tua itu relatif. Masalah bilangan angka. Oke. Tinggal plus minus aja kan. Oke. Dikali-kaliin. Apa kabar Om Panca? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya khair insyaallah ya. Oh belum. Kita ahli sopan anak salaman. Oh iya. Boleh. Om Panca, X-Star nih. Iya. X-Star Talent Management ya lebih tepatnya ya. Kami talent management. Tapi jangan cari X-Star di Rumania. Di Rumania itu X-Star adalah talent management khusus film-film bokep. Sebentar. X-Star Talent. Iya. Tapi kan itu X-nya 3. Tergantung. Kalau masih pakai cerita baru X1. Kalau udah langsung jelek itu X3. Oke. Ya, dia jangan ngomongin bokep sama gua. Oke. Dan omong-omongannya situs-situs perkobepan, bingung. Enggak, kita enggak situs perbokepan, cuman kita ngomongin selangkangan aja ya. Iya. Boleh. Tapi kan selangkangan itu kan selagi ada yang mendatangkan cuan nggak apa-apa. Oke. Singkatannya itu. Tuh kan nggak nyimak kan? Masalah pendengaran. Selangkangan yang penting selama ada angka sama cuan yang menghubungkan keuntungan, silahkan diambil. Itu selangkangan. Singkatan. Kalau gua kan selangkangan beneran. Jangan ngomong itu dah. Nih yang ada di X-Star, talent-talentnya. Apa aja nih? Ada selangkangan ada. Bukan, ini ngomongin X-Star. X-Star. Ya Allah ya Karim ya Rob, Sarah apa gua nih hari ini? Masya Allah. Oke, di X-Star itu ada X, S, T, dan AR. X, T, dan AR. Iya, itu alfabetikalnya begitu, dieja. X, S, T, AR. Maksudnya di dalamnya itu ada siapa aja, talent-talent apa aja. Oke, jadi gini, dulu itu kami IO. Nah, kebanyakan tuh orang tuh kan kalau event itu isinya cuma 2. Satu produksi, satu konten acara. Ya. Udah banyak yang konsentrasi. Ini tahun 2012-2010 itu kita bicara pada tahun itu ya. Itu banyak yang produksian, itu udah banyak yang concern di situ. Tapi pada tahun itu nggak ada orang yang concern untuk di konten acara. Jadi kalau kita lihat pada saat itu, misalnya manajer band cuma punya band, manajer dancer cuman ada dancer, gitu.
Nah, saya mencoba untuk memudahkan para teman-teman event, para Yes. IO itu untuk kalau sebuah acara saya mau bikin dengan konsepnya seperti ini. Saya butuhnya begini, saya butuhnya begini. Nah, itu saya bikinin konsep tuh. Gitu. Jadi Oh, saya oke. ada pada saat itu masih ada floating mat, akrobatik. Dulu yang ada akrobat di Indonesia, akrobat bukan badut. Iya ya, beda-beda. Kalau orang banyak bilang, "Oh, saya akrobat." Padahal badutan, cuman main juggling segala Iya macam. ya. Saya pada saat itu ada gadis plastik, ada aerial terapis, ada aerial Aerial. dance gitu. Jadi yang seperti itu. Oh, berarti Om Panca ini bisa dibilang konseptor ya? Bisa. Bisa, Bisa dibilang konseptor. bisa. Sampai sekarang. Konseptor yang selalu pakai kontrasepsi. Tapi kan namanya kontrasepsi nggak selamanya mulus. Tergantung berapa kali Sama pakai. kayak perjalanannya X-Star. Pasti dong. Yes. Iya, namanya pasti ada yang bocor ya kan. Nah, gimana cara menambal kebocoran-kebocoran itu? Persiapan sih yang benar. Persiapan ya. Persiapan. Ya kadang kan sama cara ya kita nggak tahu kan orang kebutuhannya event itu kan suka ada yang bocor kan gitu. Persiapan Persiapan yang harus kita utamain. sama Duit sama Rinda. Kan. Udah pasti ngaco deh. Lu pasti Sam gue bilang ini Pasti kayak narsum ngaco. kita yang sebelum-sebelumnya orang ini ajaib. Nggak, jadi persiapan itu emang kita utamain. Jadi Iya. mungkin kalau orang-orang kalau misalnya ada butuh dancer gitu ya. Iya. Butuh dancer biasa, oke, lu mau butuh dancernya berapa orang? Ini begitu. Kalau kita nggak, kami kutuk orang minta dancer aja saya pasti bikinin PPT. Nanti si kostumnya seperti ini, lalu lagunya seperti ini. Bahkan kadang-kadang saya bener bikin storyline. Oh, oke. Jadi di menit sekian kalau untuk dancer ya, kita bicara Ya, ya, dancer ya. Dancer itu saya itu banyak sekali mainin di synchronize. Synchronize dance, synchronize yang dancer bersinkronisasi Iya, dengan ada yang di LED ya. itu saya tuh sampai bikin benar-benar detik kesekian ada kilatan dari sini dan nanti si dancer harus gerakan tangannya ke sini begitu. Oh. Jadi kalau film bokep tuh storyline bagus. Omongan doang sebenarnya. Ini tuh omongan doang. Sebenarnya keresahan dia waktu masih muda tuh jarang jajan. Gini. Bicara masa muda. Waktu masa muda tuh orang-orang waktu zaman kita muda, orang itu semua banyak emosional. Iya. Gitu kan ya. Kalau saya nggak pernah emosional, saya birasional. Tapi ada tingkatan, birahi kuda, birahi kambing, birahi ayam, apa yang mana nih? Saya terserah, saya pokoknya ngikutin anjuran pemerintah, cukup 2 istri, laki perempuan sama saja. Beda tempat doang. Secara psikologis itu jawaban udah ada. Jadi nggak usah dikasih pernyataan. Walaupun jawaban dan sudah ada, tapi pertanyaan, belum pernah iya. kita coba. Jangan dicoba-coba. Ayo, mulai kapan kita coba? Jangan. Karena kan X-Star sendiri bukan coba-coba kan bikin. Kita semboyan kita di X-Star, Oh. itu Tuhan nggak pernah iseng menghadirkan X-Star untuk dunia event di Indonesia. Ya. Dan itu sering dapat komplain saya. Jangan pernah bawa Tuhan di kerjaan. Waduh. Maaf, Om. Tuhan nggak pernah iseng menghadirkan X-Star untuk dunia event di Indonesia. Padahal saya bikin jargon itu ketika saya baca Al-Quran, Al-Anbiya ayat 16. Di situ dibilang Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini itu tidak dengan main-main. Artinya benar kan? Tuhan menciptakan itu tidak dengan. Ya. Setuju itu. Sepakat. Makanya X-Star Management ini kan talent lebih ke talent. Ini Om Panca ini salah satu konseptornya ternyata. Iya. Nah, di balik itu Om, Di balik mana? di balik X-Star, Oh, di balik X-Star nih. Talent apa aja nih Om yang udah mulai, kan pasti ada ya di X-Star Talent Management ini kan adalah talent yang udah jadi sekarang nih sampai sekarang lepas dari talent, ada nggak kan gitu? Yang udah jadi Iya. itu satu, Jidan sama Ayu itu jadi anaknya udah 2. Terus Fahmi sama saya lupa itu udah jadi. Adam sama Yohan. Gua kagak bawa kopi lagi tadi. Iya, lu ngopi dulu dah Sam dah.
Ya, kami itu alhamdulillah ya udah dipercaya beberapa kali event. Heeh. Contohnya adalah waktu ASEAN Para Games. Ya, ya, Kita ya. 535 dancer dari kami. Terus beberapa event kami di Thailand pernah event di Thailand. Beberapa juga Oh. event Ke Thailand ya. ke Thailand. Oplas. Enggak, itu band kami main di sana. Band kami main di Thailand untuk Heeh. event. Boleh nyebut nama produk? Boleh, nggak ada yang nggak boleh di sini. Oke, pada Cuma saat satu. itu saya kalau nggak salah tuh Allianz deh. Jadi ada Allianz. event di sana, pakainya band dari kami. Terus kebanggaan kami pernah kami itu tiba-tiba Econit namanya. Econit itu kayak kamar dagang dari Jerman. Oh. Itu bikin event IO-nya dari siapa IO saya lupa sampai ganti IO, tapi dia talentnya nggak mau ganti, tetap harus dari Exstar. Itu perintah dari Jerman. Jerman. Alhamdulillah nanti tanggal 13 juga kita ditunjuk oleh UEFA. Kan di UEFA itu ada UCL ya, UEFA Champions League itu mau ada apa namanya trofinya UCL Tour itu. Jadi bawa ke Indonesia dan kebetulan kita marching band-nya dari kami. Luar biasa, luar biasa. Biasa di luar. Jangan. Udah tahu arahnya mau kemana. Kalau biasa di luar tuh arahnya kemana, gue udah tahu. Om. Apa? Om Kopi dulu ya. Panca itu seorang yang imajinatif, Om. Ternyata. Seorang yang imajinatif, Om. Karakteristik Om ini tumbuh itu dari sekolah, dari ini, latar belakangnya apa sih, Om? Sebetulnya saya itu dirusak cita-cita sama teman saya. Ada namanya Bernard Larso, mungkin tahu ya Bernard Larso main gitar yang bikin buku tentang gitar. Jadi waktu saya kelas 2 SMA tuh sebangku sama dia. Dia tuh selalu bilang, "Gue pengen banget jadi musisi, tapi mau mengedukasi orang Indonesia bahwa musisi itu nggak selalu harus jadi pemain band. Bisa jadi arranger dan lain-lain." Oke. Akhirnya saya dari kelas 2 SMA itu saya mikir juga, "Oh iya ya, gue pengen jadi seniman. Cita-cita saya seniman." Tapi bukan frontliner. Oh, Gitu. oke. Satu hal saya boleh nggak cerita, mungkin teman-teman bisa jadi apa ya, saya waktu SMA lulus dari SMA 8, kata orang sih SMA anak-anak pintar. Terus saya mau masuk ke IKJ karena cita-cita saya. Ya, ya, ya. Begitu saya ngomong sama orang tua, "Pak, Bu, saya lulus SMA, saya mau masuk IKJ." Itu tahu nggak bapak sama ibu kayak udah latihan 2 minggu tuh dirinya bareng, ngomong bareng, "Mau jadi apa kamu?" Nah, jadi saya di situ berasa ya. Nah, terus akhirnya tapi saya tetap jadi di seni itu terus. Sedihnya adalah ketika kalau ada pekerjaan besar waktu ibu saya masih ada ya, kalau saya pasti pamit kayak waktu ASEAN Para Games, saya cium tangan tuh ibu pasti bilang, "Kamu nggak ngeledek ibu kan? Karena ibu dulu ngelarang kamu untuk." Tapi Om nggak jadi kuliah tuh ya? Jadi saya waktu itu jadi kuliahnya di FKG Undip, Fakultas Komputer Gunadarma Universitas depan UI persis. Oh, berarti Sam ini UGM juga dia. Sam di UGM nih. Sam Tunggu. UGM dia. Depan UI persis. Undip. Gimana? Depan Kan dulu itu tahun 90-an itu kan Gunadarma tuh di Pondok Cina tuh. Heeh. Itu kan kalau mau masuk UI pasti harus ngelintasin Gunadarma. Iya. Jadi kami bilangnya FKG Undip, Fakultas Komputer Gunadarma Universitas depan UI persis. Warnet Sam. Iya. Warnet. Udah intinya begitu, benang merahnya warnet. Udah. Kan lu kan di UGM juga, Universitas Gotong Mayat dia. FISIP, dia orang FISIP bener. Apa itu? Fakultas Ilmu Santet dan Ilmu Perdukunan. Oh, Iya. Kagak. Ngaco lu. Kagak. gue baru mau bergeser. Itu balik lagi. Ini terjun ke dunia event tuh prosesnya gimana? Terjun ke dunia event, bukan terjun dari atas ke bawah. Terjun ke dunia event gimana? Saya sangat percaya semua itu kebetulan. Oh. Jadi saya awal di radio, terus akhirnya ikut di event. Ya udah. Saya kebetulan apa luck nih? Kalau luck saya tidak percaya dengan luck. Nggak percaya ya? Nggak percaya. Saya percaya sama orang yang kerja keras. Gitu. Karena
kalau keras baru bisa kerja. Hmm. Setelah kerja lemes lagi. Hmm. 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 Iya, iya. Enggak, sebentar. CRT Sebentar. ini Kok ujungnya. kayaknya bingung gitu loh. Emang belum bisa keras? Iya, Om. Iya, Om. Iya, Om. Sampai ke Komunitas Pekerja Event Indonesia PEI ini. Oke. PEI salah satu, nggak salah satu sih sebenarnya ya, banyak sih ya Salah salahnya. banyak. Kalau dibilang salah banyak, tapi ini salah satu pencetusnya Ah. pekerja event. Iya, bisa dibilang founder, pencetus lah. Alasan utamanya bikin PEI itu kayak gimana? Alasan bikin Pasti kan ada PEI. keresahan dong. Jadi awalnya gini, dulu itu benar saya cerita dari Dari awal dong, dari awal dulu dong. ada namanya Milis IO, Milis zaman IO. Yahoo. Oh iya, Yahoo iya, Group. iya, Yahoo Group. Iya, iya. Itu saya ada di situ. Oke. Terus masuk ke BlackBerry. Iya, iya. Ketika BlackBerry itu ada salah satu temen yang bikin grup gitu ya. Terus tapi semena-mena. Ada yang ini dikit kick. Ada apa di-kick. Akhirnya sampai suatu saat dia kick semua di grup itu. Jadi tinggal dia sendiri. Eh, Kalau logika begitu dong. Bisa Di-kick jadi. semua berarti dia sendiri. ya Kali berarti bukan grup, solo. ya itu jadi Jadi gimana? saya dari situ saya kesel kan. Jadi saya Heeh. bikin grup namanya PEI itu dengan satu rule-nya adalah the rule is no rule. Yang kedua, semua member itu adalah admin. Oke. Terus saya bikin aturan-aturan lain nggak boleh ngomongin Sarah Mhm. gitu. Kedua, nggak boleh ngomongin kerjaan di grup. Oke. Jadi kalau mau ngomongin kerjaan silahkan Japrian. Ya, Gitu. sensitif soalnya ya. Banyak temen jadi berantem kalau ngomongin kerjaan di grup. Ya, ya. Mendingan kalau di grup tuh ngomongin, ayo kita cerot bareng. Klimaks bareng ya. Susah kalau itu. Oh iya dong, klimaks bareng kalau acara udah kelar kan pasti ada pembayaran. Itu kan klimaksnya gimana? Acara sudah kelar langsung dibayar belum tentu, Om. Kan kelar acara Gue udah pasti beberapa kali, 2 bayar. kali nggak terbayar. Hah? Acara. Masa? Iya. Udah berapa kali? 2 kali nggak 2 kali terbayar. nggak terbayar. Tapi alhamdulillah yang satu udah terbayar. Berarti Baru benar kemarin. semua. Terus Tinggal fungsi, satu. fungsi grup tadi apa? Fungsi grup tadi itu kita jadikan grup itu sebagai rumah. Jadi di grup itu tidak ada batasan antara si owner besar gitu ya. Kayak misalnya ya ada namanya Karindo, itu Pak Hamzah. Itu kan dia big boss lah. Ada GRG, Om Bobi. Tapi di situ juga ada kru harian yang cuma tukang angkat Oke. rigging lah segala macam kayak gitu-gitu. Itu ketika di PI kita semua sama. Dan hebatnya lagi PI itu selalu bikin acara silaturahmi yang kita buat biasanya di bulan Ramadan. Wis. Bulan Ramadan. Nah, sistemnya itu sistem. Kita itu selalu ada door prize. Door prize-nya nggak tanggung-tanggung. Kita biasanya emas batangan, kalung. Pokoknya bentuknya emas deh, minimal 5 gram. Iya. Itu bisa sampai 12 emas. Tapi caranya tidak dikocok. Tapi pada malam itu kita lempar itu emas ke dalam kolam renang. Jadi yang mau silakan rebutan dan itu seru. Iya benar-benar. Gitu. Berebut tuh ya. Berebut. Padahal tadinya cita-cita saya itu tujuan saya lempar, ada cewek yang nafsu, "Wih, emas!" gitu kan, dia buka baju. Nyemplung. Sebagai orang yang birasional kan. Iya. Birahi kuda. Kacau nih. Selain agenda Ramadan apa aja tuh Om di PI Om? Selain kemarin kita beda ya agenda Ramadan tahun ini kita buka bersama dengan 300 anak yatim. Wih, Berarti buka bersama dengan 300 anak yatim. Saya juga anak yatim kan. Anak yatim 300, saya yatim satu lagi tambah. 301 jadi. 301 berarti. Oke. ya aja.
Bener, semua juga yatim, gua juga yatim. Gitu ya. Bingung kan Sam? Bingung. Tuh itu dia makanya. Jangan Ajaib-ajaib, jangan ajaib-ajaib. bingung, Orang jangan event bingung. tuh ajaib-ajaib. Jangan bingung, entar dia nggak bisa keras lagi. Hah? Nggak bisa keras lagi. Udah. Itu Pakai nyolek itu. loh. Kata siapa? Iya. Papua style ya. Apa style? Iya, Papua style ya. Yang dioles-oles. Ayo apa lagi? Kok apalagi kayak mau diburu-buru, ntar dulu Abah. Tadi Masa udah ngomongin Ngomongin birahi, apa? kita harus buru-buru. Ya jangan ke situ juga. Oh, nggak Nih, boleh. Justru biasanya nggak boleh Sam, buru. biasanya Sam. Enggak di PI itu kan banyak kegiatan ya. Pasti ya. Dari mulai kegiatan yang tadi satu itu, yang poin paling penting agenda-agendanya ada nggak sih? Oh iya, kita sering Nah, PI itu itu. kalau ada bencana alam Nah, atau apapun bencana ya, iya. bukan bencana rumah tangga. Kita itu selalu bikin kayak donasi gitu ya. Oh, fundraising. Iya, PI pernah bikin waktu acara yang kita paling menurut saya juga agak lumayan besar gitu adalah ketika bencana Banten. Kami adakan event itu di Lipo Mall Kemang. Itu 42 artis papan atas ya, ada Vina, ada Anji, ada Drive Oh, gitu ya. Itu yang tampil, dan kalau PI ngadain acara, mau produksian mau artis semuanya free. Nggak oke. pernah ada yang mau minta bayaran. Ya. Gitu. Mereka nggak pernah mau minta bayaran karena habis itu minta job. Karena itu sih yang paling penting sebenarnya. Jadi kami itu juga sama Paski, sama mungkin Oke. pernah ya sama Roberto Peter tuh. Ya, Pernah di sini ya. Itu Pernah, juga pernah, sama Imarindo. Iya, iya. Kita punya hubungan yang sangat dekat walaupun kita nggak pernah nikah. Ya jangan. Cuma ada di Eropa dan Barat sana yang boleh nikah sejenis. Di Indonesia juga ada. Kan diem-diem. Aku juga ngomongin yang enggak, udah deh. Oh, Sam, banyak talent nih Sam. Banyak talent nih Sam. Yang tergabung di X-Star nih Sam. Banyak. Mau yang tadi tuh akrobatik sama badut ya. Iya, iya. Jelasin dong. Kan kadang suka Iya, disangka kadang-kadang gitu. ada di masyarakat nih pandangan masyarakat tentang akrobatik sama badut tuh 11-12. Sebetulnya adalah badut clown ya. Ya. Clown itu sebetulnya adalah bagian dari akrobat juga gitu. Tapi tadi yang maksud saya adalah akrobatik bukan clown gitu ya. Maksudnya yang di X-Star itu tuh akrobatiknya benar-benar ada gadis plastik, ada aerial yang di atas. kan kalau akrobat itu sebenarnya kan terbagi dua, akrobat atas, akrobat Ya. aerial, dan akrobat bawah yang seperti papan loncat dan lain-lain. Nah, kalau kita nonton sirkus deh, itu akrobat tuh rata-rata seperti itu, yang benar-benar real, orangnya terbang segala macam gitu. Kalau yang di Mall Pondok Indah ya? Akrobat itu Yang- biasa dari Iya, Rusia iya, itu. iya. Oh, Rusia itu ya. Itu dari Rusia. Oke. Keren sih. Nih, orang-orang seperti Om Panca nih pasti punya keresahan yang mendalam biasanya. Dari tadi ngomongnya CRT. Referensinya Eddie Arrow, Freddy S. Kacau Sam. Nih ada keresahan-keresahan apa Om, yang pengen disampaikan di sini Om? Nampaknya di Indonesia ini sedang krisis Seniman. Iya, Betul. Ya. mana ya? Apalagi ditambah dengan fasilitas digital dan aplikasi. Hai, pasti itu. Nah, semua bisa menjadi tanda kutip seniman dadakan. Tapi kan yang nyatanya seniman yang real itu kan butuh proses. Gini, Coba. saya Nih keresahannya. dulu Boleh. berpikir ya, ketika mau jadi aman, kita Yes. itu jadi seniman aja. Karena seniman nggak punya duit, ambil gitar, lu bisa inian, apa namanya, ngamen, dapat duit, segala macam gitu ya. Jadi gue selalu nganjurin tuh, zaman dulu kita mungkin sering dengar namanya krisis seniman tradisional. Oke. Zaman dulu ya, Ya. susah kita dapetin seniman tradisional saat ini. Nah, sekarang lebih parah. Kalau kita lihat ke event-event, dancernya juga dancernya tua semua. Bandnya juga band tua. Coba sekarang sebutin band rekaman aja deh. Band rekaman yang isinya anak-anak muda. Udah nggak ada. Kita sekarang ngomongin band Dewa, Gigi, Coklat, Kotak,
Udah nggak ada sekarang band-band anak muda yang Nggak kayak dulu, Om, ya. iya, Kalau dulu kan dulu festival band aja banyak banget. Nah, itu. Jadi saat ini seniman yang benar-benar seniman yang mau belajar gitu ya. Jadi ya dancer bener punya basic, entah itu tradisi, entah itu modern dance, itu sekarang nggak ada. Sekarang basicnya dancer ada TikTok, Oke. ngeri nih kalau dari sini Oke. nih. ya kan? Hmm. Jadi ketika kita butuh dancer yang benar-benar real, oke, lu bikin gerakan seperti ini, susah. Dan dia akan tampil hanya untuk TikTok. Oke. Padahal ke depan semua itu akan bisa digantikan oleh digital. Ya, Betul? sepakat. Kecuali seniman. Ustadz, ya kan? Ya. Itu salah satunya. Jadi kalau mau kita ini menjadi apa? SDM yang siap pakai di sepanjang masa, itu ya seniman lah atau pelacur. Pelacur nggak mungkin digantikan oleh digital. Seniman juga begitu kan? Seniman nggak bakal bisa. Mosok suatu saat kita mau nonton dancer ke AI, Iya. Benar, benar, benar. kecuali nontonnya di komputer. Ya, Gitu. sepakat, sepakat, sepakat. Selain itu, Om, ada lagi Om keresahan apa lagi Om? Dari raut-raut mukanya resah, gelisah. Itu sih saya event-event. Sekarang iya satu lagi. Apa tuh? Event sekarang ini udah dikuasai oleh pebisnis. Bukan orang-orang yang real event. Jadi pada zaman dulu ketika saya tahun-tahun 90-an tuh kalau kita pitching event nih, Iya, iya. Komsam, Hmm? kita bertiga nih misalnya ini ya. Pitching. Ntar yang menang siapa? Tapi kita diajak semua. Lu pegang artis ya, lu pegang ini. Sekarang enggak. Sekarang kalau bisa kita pitching, lu gue injek. Lu gue bejek. Begitu. Jadi benar-benar real bisnis yang akhirnya pada saat itu jadi kita tidak bisa beradu atau pitching itu dalam konsep, Oke, oke. ya kan? Dan ngehenya lagi kan klien sekarang udah ngelihat satu, budget lo berapa? Ya, Lu bisa nggak dibayar 30 hari? ya, ya, ya. Itu. Tapi kan emang konsep dasarnya emang bisnis. Konsep nggak? dasar bisnis baik, Ah, tapi jangan dirusak dengan oke. ketika pitching. Saya kalau misal saya juga ada IO event. Saya ketika mau pitching event, saya selalu ngomong, ini mau ngomongin pitchingnya ini yang diadu apa? Konsep Ya, oke, atau oke, budget. oke. Benar, benar, benar. Rata-rata kan kalau klien sekarang begitu. Iya, iya. Saya kalau kita lihat event-event sekarang, maaf, kadang kualitasnya juga yang penting ada. Oke, 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 oke. Iya, 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 iya. Benar sih, sepakat sih. Benar. Benar, benar. Iya, benar, benar, Iya. benar. Masuk akal juga, masuk Ini akal. sambil mikir nih gue. Iya, gue mikir juga kan, Iya. tapi emang kenyataannya Iya. emang tadi, tapi yang atas tadi itu tadi murni kalau emang bicara bisnis kan memang atas dasar itu kan awalnya karena murni bisnis pasti Iya. ada feedback keuntungan dari itu kan. Tapi yang metode yang tadi disebutin sama Om Panca itu kan ada sisi negatifnya lah gitu. Ya, sehingga kayak gitu. kreativitas kita tidak Nah, jadi berkembang. kreativitas kita dibatasin Iya. karena terpaut tadi sama budget itu ya. Lu punya budget berapa? Kayak begitu kan. Iya, akhirnya sekarang Nah, budget kita nggak bisa bicara. explore gitu kan. Betul. Betul, betul, betul. Sepakat sih, sepakat sih. Jadi gini Om, satu konsep misalkan ya, misalkan gini, ini dari kacamata Om Panca aja ya. Nih. Tukeran. Nanti dari kacamata Om Panca ini. Ke distract gue mau nanya apa? Ya, Om, menurut Om Panca sendiri nih Om. Menurut Om Panca ini ya, menurut ini argumennya Om Panca sendiri ya. Belakangan ini kan ya kita rame lah yang tadi disebutin di TikTok gitu kan. Ini kita bicara 5 tahun atau 10 tahun ke depan tuh impact-nya seperti apa sih Om? Yang ngomongin tadi masalah seniman itu arahnya ke situ dulu. Impact-nya kita akan kekurangan seniman, kita kekurangan pengisi acara. Oke. Yang ada nantinya event itu ya lempeng-lempeng aja gitu. Akhirnya ujung-ujungnya kita buat event bukan bicara kreativitas,
bukan bicara keindahan, tapi kita bicara adalah masalah murah atau tidak. Iya. Tapi kalau orang itu suka gimana? Iya, benar. Misalnya dia suka ya gue suka. Saya rasa gini, Hmm. ketika kita mau sesuatu yang bagus, terus kita pengen yang murah dan pengen yang cepat, itu hanya ada di dunia hayal. Oke. Hmm. Ya nggak? Nah, Kalau betul. kita mau yang bagus, kita juga butuh persiapan yang matang. Iya, iya. Artinya persiapan yang matang, kita butuh budgeting yang lebih. Nggak mungkin kalau kita mau bikin sebuah pertunjukan tari yang latihan hanya 1 kali, ya. Terus kita bandingkan dengan yang latihannya bisa 5 kali. Hmm. Bagus mana? Iya. Pasti bagus yang 5 kali. Bagus ya 5 kali, betul sih. Tapi yang 5 kali pasti lebih mahal. Hmm. Karena ya tadi makannya juga ini, sewa studio ini. Iya. Jadi kalau saya lihat sekarang hanya klien-klien besar yang berani, oke, yang penting bagus. Tapi itu aja sekarang udah mulai Kikis ya. terkikis. Tapi di balik ini ya, karena kita juga harus di industri event ya khususnya ya, kita juga harus adaptif kan dengan perkembangan teknologi sekarang. Contohnya kayak AI gitu kan. Nah, itu kan sekali ngucap, misalkan kita sekali ngucap nih. Kan tadi ngomongin dunia hayal ya. Kita berhayal semisal gue pengen bikin stage panggung dekorasi yang kayak gini. Ini di luar kepala kita, dia siapa isi kepala kita nih. Kita tinggal ketik, gue pengen ada ini, ada ini. Nah itu kan ada guideline tuh langsung dari AI. Terus foto. Sebenarnya itu kan mempermudah juga kalau untuk masalah desain. Tapi kan karakter seniman itu kan pemikir. Itu Nah kan itu gimana berbeda menyikapinya dengan tuh? pembicaraan kita. Kalau itu Ah, kan bicara masalah saya tadi kan bilang keindahan. iya, AI membantu kita untuk lebih bagus, iya. lebih cepat, Ah, ya kan? yes. Itu beda dengan kalau misalnya kita ngomongin budget. Sekarang kita pakai AI, idealnya bagus begini. Yes. Orang-orang sekarang tuh bilangnya adalah pengen konsepnya macan, budgetnya kucing. Oke. Nah, kita Ya, sekarang bikin pakai yang bagus begini. Begitu kita sampein, gitu. Kita pasti nanya, Mbak, Mas, budget dari sini berapa sih biar kita bisa berkira-kira gitu kan? heeh. Dia nggak akan ngomong tuh. Biasa klien ngomong, Iya. udah ajuin aja dulu, Nah, pasti begitu. ya kan? Iya, Ajuin aja benar, dulu. benar. Begitu kita kasih dengan konsep yang benar idealnya kita, dang 1 M. Dia terus tiba-tiba klien ngomong, aduh budget kita cuma 120 juta. Lu kenapa nggak ngomong dari tadi gitu kan? Pasti kan effort kita kan Iya, juga iya, lebih. logis benar. Hai para klien, tolong hargai Nah. kami. Itu. Nah, ini yang paling penting nih. Tipsnya buat para klien-klien Kasito yang asoy biar CRT. Tips buat klien, jadi gini, kalau jadi Iya. klien, Nah, ketika ingin sesuatu, ya. tolong berpikir untuk 2 arah juga. Oke. Terus jangan lu berandai-andai bikin event belum tahu budgetnya berapa. Oke. Jadi kasihan para IO yang udah nggak tidur berhari-hari, bahkan yang punya suami nggak 3 hari mungkin gitu kan. Oke. Tapi ketika pas aja jadi, lu bikin ulang lagi Iya. gitu. Nih klien-klien nih tolong deh nih, jangan anggap kita itu budak Iya. gitu. Hmm. Jadi anggap kita ini adalah mitra. Benar. Sering sekali kejadian di event-event ya, banyak sekali yang Iya. saya sangat miris. Klien pengennya cepet, pengennya pengennya bagus, tapi udah approval segala, desain begini begitu, key visual udah di approve, Oke. H-1 suruh ganti loh. Lu kemana aja gitu kan, udah di approve. Iya. Dan Pernah sekarang ngalamin itu kita pernah. Pernah. Pasti ada. Itu pasti ada. pasti ada. Oke. Dan sebelnya lagi, IO kan sebetulnya sebagai konsultan Ya, juga. konsultan. IO sekarang nggak sebagai konsultan.
IO sekarang menempatkan dirinya sebagai budak. Jadi ketika si klien begini-begini, kita bilang nggak bagus. Iya. Tapi akhirnya demi duit, oke deh. Bener nggak? Sering nggak? Ya. Di X-Star itu, gue beberapa kali itu nggak mau manggung, nggak mau perform. Iya ya. Karena kalau ketika gue lihat mereka tidak menghargai talent. Nah, contoh nih, paling ini aja ya. Kami talent misalnya dancer, Iya. kami dari pagi GR, malam baru perform, makan cuma dikasih sekali. Itu juga nasi kotak yang nggak jelas. Padahal mereka kalau misalnya, padahal ada pengisi acaranya itu artis, Ya. readersnya gila. Pertanyaan saya begini, mereka sama-sama pengisi acara kan? Iya. Bu hargain lah gitu loh. Gitu. Nggak imbang nih. Nggak imbang. Saya pernah sampai nangis dan saya panggil itu pengisi acara. Jadi saya waktu itu ada pas tahun berapa? Ada akrobat gitu kan. Waktu itu tahun 2012 akrobat lagi naik, lagi booming. Kita dikasih tempatnya bagus, mungkin modelis di sini gitu kan ya. Begitu saya keluar, saya ngeliat tuh para badut-badut clown-clown yang itu tadi, itu makan di pinggir jalan, nasi bungkus. Iya benar. Saya tanya, Banyak yang begini loh. Saya bilang, lu masuk sini. Kayak gitu. Tolonglah hargai sama-sama kita lah. Talent itu juga sama. Makanya definisi talent itu kan yang pernah kita singgung sama Om Robert ya kemarin itu kan. Talent itu kan satu kesatuan antara artis, misalkan kemarin kan karena ya silakan, karena Om Robert itu naungin band ya, hampir banyak kan band. Jadi kan itu ada kru, ada sound engineer atau sound engineer dan lain-lain. Itu kan ada akses tuh biasanya, akses masuk. Nah itu suka dibedain tuh Om, antara si artis sama si krunya itu. Iya. Ya kan? Nah, kayak gitu sih. Itu sebenarnya saya ada lagi keresahan ya Om. Ini menurut Om Panca nih ya. Ini fenomena yang terjadi sering banget nih, event-event internasional lah. Ya kan, undang-undang taruhlah artis-artis dari luar negeri dengan bayaran yang bombastis. Tapi jangan ngomongin artis deh, sama-sama akrobatik. Oke, boleh. Oke. Oke. Akrobatik dari luar negeri itu ngambil bisa 1 miliar lebih. Nah, itu. Di saya aerial dance itu 20 juta aja orang bilangnya kok mahal sekali. Padahal kalau mau tahu banyak akrobatik dari luar negeri itu kita tuh sering chat, dia nanya, kami punya alat yang kalau di luar negeri itu namanya swivel. Jadi buat muter begitu. Ya, itu harganya bisa sekitar mungkin 4-5 juta. Tapi dia putarannya nggak bagus. Itu banyak yang sering chat ke kami karena kami putaran, jadi kalau putar leher ya, jadi antar ini kita putar begitu, yang satu begini dancernya, ini yang satu ini terus muter. Kami itu lancar sekali, bisa kencang banget gitu. Padahal punya dia enggak ya? Enggak, karena dia harganya mahal. Tahu nggak kami itu bikin dari apa? Dari gear sepeda. Itu contohnya yang sebenarnya lebih istimewa kita daripada mereka. Lebih bagus ya? Iya, 20 juta mereka mahal banget, nggak bisa begini. Akrobatik itu butuh latihan dari kecil, taruhannya nyawa. Dancer akrobatik saya pernah jatuh dari ketinggian 2 meter. Itu kan bahaya. Ya. Mereka nggak mau tahu. Gitu. Terus itu aja contohnya tuh kan dari akrobat. Coba deh tanya akrobatik aerial terapis yang di Pondok Indah. Nggak, yang dibikin mahal tuh di luar itu apa? Bulenya ya. Iya, kalau kita kan Pakle. Pakle, bule, iya benar. Karena karena tampilan itu kali ya. Oh, tampilan bule nih gitu kan. Padahal mah mungkin skillnya mah kalah kali ya. Skill sosok lah ya pasti ya. Bisa dibilang gimana? Ngelawan nggak? Ngelawan kita bilang sih ayo. Boleh diadu ya. Boleh diadu. Tapi akhirnya apa? Akrobat adalah butuh pelatihan yang intens. Kayak di Indonesia ini sekarang tuh sirkus Rusia di Bali bikin Moving Star, terus ada Duldev Dan, terus ada orang Australia tuh si Jay. Itu basicnya di Bali.
Kenapa? Karena di Indonesia mahal. Nah, lucunya lagi, di Indonesia saya pasang harga di sini tinggi misal 20 juta gitu ya. Tapi tiba-tiba yang akrobatik Indonesia dia mau mungkin mau bersaing dengan kami ya, tapi masang harga itu gila. Saya 20 juta dia masang cuma 1 juta. Ini. Kan TOL-OL Iya, iya, iya. gitu loh. Padahal kalau dibilang oke gue 15 juta deh, dia toh menang. Iya. Lebih murah Oke. gitu. Jauh loh itu. Tuh kan banyak keresahan, Iya. Banyak. keresahan. Tapi Salah yang lain satu juga gitu, Ame. Kayak badut yang apa sih? Talent-talent gitu tuh. Yang motor itu apa? roda-roda gila Iya. gitu. Oh iya. Itu sih masih banyak di Indonesia masih banyak yang Masih banyak roda-roda itu kan gila coba aja. gitu. Itu kan nyawa kan? Ya, Taruhannya. Nyawa, iya bener. Tapi mereka bilang ah kayak gitu aja. Kayak gitu aja nenek lu sini suruh main begitu kan? Ya coba aja suruh main dia. Om, anyway Om, di XR tuh ada berapa talent sih Om? Banyak. 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 Iya. Itu aja saya contoh saya dancer saya tuh waktu yang kemarin Asian Para Games kan 535 dancer loh kami. Oh ya. Terus iya. Terus kalau tarian kolosal ya bisa di atas yang contohnya kemarin saya gerak tari dan lagu jadi ada vokalisnya dari band, terus ada dancernya itu 30 berapa ya banyak lah. Banyak. Banyak. Apa aja sih itu mah? Konsennya konsen di akrobatik, tari atau Enggak. enggak? Jadi tadi seperti saya tadi bilang Heeh. bahwa saya event itu kan cuma dua Iya, iya. kontennya. Saya jadi ada band saya itu sendiri aneh gitu. Jadi bukan cuma home band. Oh. Saya punya band keroncong, lagunya tapi lagu top 40. Saya punya band, bukan saya. Ekstar punya band, itu band Mandarin. Dalam pengertian, pakai alat-alatnya tuh alat band Mandarin, pakai guceng, erhu, ruan gitu. Lagunya top 40. Cuma dikemas Mandarin ya. Iya. Hmm. Terus kami Gambus, lagunya top 40. Kenapa? Kita punya komitmen juga bahwa kesenian-kesenian tradisional, Iya. tradisional bukan cuma Indonesia ya, Iya, iya, iya. itu gimana caranya supaya bisa dinikmati sama anak muda. Tuh. Gitu. Jadi itu yang kita buat. Iya. Sekarang sih minim ya. Udah minim sih ya kesenian-kesenian tradisional tuh udah minim sekarang. Itu Iya. nanggepin anak-anak muda nih Om. Sama apa tradisional tuh gimana tuh? Kan dia kayaknya udah agak-agak Kurang aware lah ya. iya. Kalau sekarang bilang anak muda bukan masalah tradisional aja. Nyanyi aja udah susah. Kita nyari penyanyi aja susah. Nyanyi bener. Penyanyi bener buat home band, buat itu. Susah. Mereka lebih seneng nyanyi di TikTok. Dancer seneng joget-joget di TikTok. TikTok menurut Om gimana sih TikTok? Bagus. Bagus TikTok. Saya nggak bilang TikTok jelek. Heeh. Tapi bukan merusak apa ya? Kita jadi Pergeseran budaya mungkin. pergeseran budaya karena sekarang kan Iya. TikTok kan apa sih yang dipengenin Hmm. orang? Satu ngetop. Hmm. Makanya banyak artis-artis penyanyi yang mereka itu akhirnya sebelum naik jadi bintang dia jatuh duluan. Karena apa? Karena mereka pengennya instan, nggak Instan. sabar gitu. Iya. Nah, TikTok itu adalah alat untuk jadi instan Iya. gitu. Kita jangan menyebut TikTok lah. Medsos itu adalah Oh. alat untuk jadi instan terkenal. Media ya Iya. sebagai perantara ya. Bahkan sekarang ini begitu aja tuh medsos yang sebegitu hebat dan cepatnya bikin ngetop ya, itu masih dibilang kurang cepet. Akhirnya apa? Bikin konten bokep. Bener ya? Banyak kan sekarang Iya. selebgram. Iya. Ujung-ujungnya apa? Di inian. Di live ya. Emang pernah Iya. ngeliat juga. Saya nggak tahu. Betul kan? Ketahuan Anda ya Om Manca. Ya kan saya Ketahuan birasional. Anda ya. Kan saya birasional. Saya nggak tahu. Ketahuan Anda ya. Tapi emang banyak yang Iya seperti sih. jual diri di situ Om ya. Iya, pergeseran budaya udah. Jual diri. Saya nggak bicara jual diri karena itu bukan di Iya. ini. Yang saya bicaranya Sorry. adalah masalah tontonan. Iya. Masalah tontonan yang cepat. Makanya saya bilang kan tadi. Iya. Yang sorry, saya ngomongin ngewek gitu itu kan juga banyak kan. Iya. Benar sih benar. Awalnya cuma joget-joget. Kemudian
joget-joget pakai baju seksi, masih bilang kurang cepet juga, telanjang masih bilang kurang cepet juga, udah hancur kan? Benar. Benar sih, benar. Dipublish ya. Dipublish. Secara terang-terangan. Jadi bahan konsumsi publik ya. Ya kalau gelap-gelapan nggak kelihatan dong. Iya dong. Enggak, yang tadi gue bingung itu kan doi tahu-tahuan saya langsung begitu live ada yang begitu. Gila. Dia pengamat sosial media juga ternyata di balik Bukan konseptor. pengamat sosial media. Bukan pengamat sosial media tapi Iya, iya. pengamat pornografi. Oke. Tapi kita arahnya nggak ngomongin pornografi, ya kan. Enggak. Ini kita cuma ngomongin keresahan di mata Om Panca ini, krisis seniman dan ada pergeseran budaya gitu ya, Eventers ya. Nah, Kopengho, ya ini nih dia nih, Kopengho. Kopingho, Cinta. Oh ya, Kopengho. kakeknya Desta. Iya, kakeknya Desta. Itu Kita kuping. enggak gimana nih? Punya Saya- keseruan apa nih dengan Kopengho nih? Saya kebetulan orang yang sangat senang baca Oke. doa. Tengah dong. Kayak dibelakangin gitu. Om. Mm-mm. Nah gitu ya. Iya. Iya. Oke, gini, saya itu senang baca. Jadi saya punya 2 penulis favorit. Oke. Pertama Kopingho. Kenapa saya favorit ngefans sama beliau? Pertama, Kopingho itu basicnya bukan pengarang. Hmm. Kopingho itu basicnya marketing, marketer. Terus jadi waktu itu ada majalah yang mau bikin cerita silat. Kolosal ya. Cerita silat yang berseri di majalah itu, saya lupa nama majalahnya. Lalu dia ditugasin lah sama si Pemret atau apalah. Ketemu sama dulu ada pengarang cerita silat yang ngetop lah. Begitu dia datang, mau nggak bikin lu nulis buat majalah gua gitulah, kasarnya seperti itu. Oke. Dia jawabnya, emang lu berani bayar gua berapa? Dan majalah tuh apa? Gitu. Akhirnya Kopingho tuh belajar nulis sendiri. Dan anehnya dia tuh nggak pernah ke Cina. Dia ngarang itu hanya berdasarkan peta Cina. Tapi kalau kita lihat, kita baca itu buku-bukunya Kopingho, itu kan seolah-olah Iya, kayak kita tuh berimajinasi Iya. ada di Cina sana. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sangat ngefans sama Eni Ero. Ush. Bukan dari cerita joroknya. Orang berpikir ini di dunia event tuh saya terkenal itu. Iya. Eni Ero dan dibilangnya saya ini adalah senang dengan cerita joroknya, padahal bukan itu. Saya sangat kagum dengan beliau. Beliau itu dulu tuh ke Amerika sebagai wartawan, Iya benar, basicnya wartawan. betul kan? Betul. Dia pulang terus di Bogor, dia ngarang cerita-cerita stensilan itu, sebetulnya stensilan. Itu yang saya salut adalah dia bikin semua orang tuh berimajinasi. Dia nggak pernah misalnya mungkin bahasa ngetopnya dia keklen. Pasti orang-orang yang suka ini tuh kalau tahu klen itu juga merah ranum gitu. Terus yang bulat ranum Di bawah. iya. Di bawahnya bisa ya. Jadi ranum kan nggak tahu, ada orang suka yang toketnya kecil, ranumnya ini mungkin 32A. Gitu kan? Nah, Oke. kalau yang sukanya sama yang tobrut mungkin 38D. Mikirnya begitu kan? Ya orang suruh berimajinasi. Iya. Nah, itu saya sangat kagum sama si Eni Ero. Dan satu lagi yang saya sangat kagum sama Eni Ero itu adalah pengarang yang bisa membuat orang yang malas baca jadi kutu buku. Benar. Walaupun akhirnya buku Eni Ero itu bergerak. Nah, dia ngebawa pikirannya, imajinasinya dapat ya. Di situ ya. Itu saya salut sama mereka berdua. Om, masih nyimpen nggak buku-buku Kopingho? Kopingho udah enggak? Udah. Eni Ero masih. Woi. Judul favoritnya, Om. Saya nggak pernah punya judul favorit dari Eni Ero, tapi saya sangat favorit sama ketika rerumpunan itu mulai dibuka. Terlihat merah jambu merona, di mana ada tit menyembul. Kacau di bagian itu. Udah, balik lagi lah ke event lah. Oke, apalagi? Nah, di kacamata Om Panca ini nih. Kacamata lagi nih. Iya, enggak, maksudnya sudut pandang dari Om Panca. Oke. Ya kan, balik lagi event nih. Event-eventnya sekarang ini seperti apa sih?
Event sekarang seperti apa tuh pertanyaan maksudnya nggak betul? Ya kan kita udah sering ngelihatnya, ada beberapa event yang tadi dibilang kan ada kaitannya sama event yang instan, sama event yang dikonsep kan dengan ini. Ya kayak begitu, Nggak, apa maksud saya gini, event itu kan ada special event Nah seperti iya, konser-konser, ya, ada eee, event yang tailor made, jadi iya, kita dipanggil. yang Nah, yang mana secara yang maksudnya? global dari kacamata dari sudut pandangnya Om Panca karena sebagai PI ya kan pekerja event punya komunitas gitu kan, di situ kan pasti naungannya banyak. Special event pasti Iya, akan bergerak naik terus, oke. sehingga, eee, bakalan apa ya, bakalan ya karena menariknya dunia event, Hmm, sekarang ini banyak penipu yang berkeliaran di dunia event gitu loh. mhm. Nah sekarang, itu tandanya gitu. Kalau event sekarang yang paling gila itu adalah di inian doang ya, itu konser apa, festival-festival yang special Festival event gitu. festival musik ya? Apapun Atau apapun? Ya apapun kan kategorinya festival? festival. Oke. Kemarin juga kalau nggak salah kan ada yang festival yang komedi itu ya, apa sih namanya? Oh, Stand Up Fest? Stand Up Fest ya? Stand Up Fest ya? Iya, Kalau nggak salah ya, itu. Stand Up Fest, ya ya ya. Nah, Nah Om, dan dengan talent-nya gimana? iya, Talent-talent, perkembangan talent-talent nih. talent sekarang nih gimana menurut Om? Kalau perkembangan talent tadi seperti saya bilang, sedih. Sedih, apapun itu? Apapun itu. Mana sekarang kita lihat. Coba di event-event, cari dancer-dancer. Tua-tua, Enggak, walaupun yang udah naik gitu, udah up, artis talent-nya itu termasuk baik lah ya, jomplang kalau menurut saya. gampang. Sekarang kita kalau misalnya manggil contohnya ya, artis-artis papan atas, ya yang grade A lah. Saya nggak nyebut Dewa misalnya gitu kan. Itu kan 500 juta lebih. Saya nggak nyebut Dewa loh ya. Iya. Ya tapi itu Oke. disebutin Oh, juga udah DED, sebutin. WA, Watme, Itu 500 juta lebih, mhm. Sheila on 7 dan lain-lain gitu kan. Tapi masih ada loh orang, klien, mall misalnya ya, yang butuh home band, ya aku cuma punya duit 1,5 juta. Oke. Itu yang kalau perbandingan yang dulu nih Om, kan yang tua-tua lah ya, itu kan mungkin akan jenuh. Nah, untuk bekerjanya roda event nih, berarti kan dengan talent-talent sekarang, Nah, itu yang akhirnya saya ada bilang. event terus. Itu yang saya bilang, krisis. Seniman tuh udah krisis. Tapi kan Susah. dunia apa ya, industri eventnya kan jalan terus Om. Nah, itu dia makanya saya bilang, suatu saat nih kita akan kehabisan talent. Contohnya nih sekarang aja nih, kalau kita ada event, dancer itu udah rebutan. Ada rebutan, ada Red Dancer, si Robin, ada Bayu Imitator lah dan lain. Begitu kita ada event, tek, misalnya deh, HUT TV aja deh. Udah habis loh dancer. Nggak, kalau dulu kan kita bisa dancer, wah ini. Banyak sekarang dancer kita rebutan. Contohnya, home band. Home band itu kan jarang, saya nggak ngebut, kalau kami sih emang personal, apa namanya, in-house ya. Ya. Tapi banyak juga tuh yang grup band, itu nyari freelancer. Ya, kalau kami nyari, bilangnya istilahnya nyabu. Nyari yang orangnya nyabu gitu kan. Ya, Terus ya, ya. untuk main, jadi kan kadang-kadang saya butuh gitaris, nyari juga susah. Udah penuh, udah banyak job Oke. yang kualitasnya bagus. Gitu. Lihat aja nanti ke depan. Coba lihat Sam, ke depan Sam. Susah Orang kita. sudah lihat ke depan. Tapi gue di depan. Oh, udah depan dia. Nah Om, ini lagi satu lagi nih Om, Apa yang tuh? menarik Om. Sudut pandang Om Panca nih tentang badut atau fenomena manusia silver Om di lampu merah nih Om. Oke. Kalau memang badut, manusia silver dan lain-lain yang ada di lampu merah atau ngamen lah ya. Iya. Ini kan fenomena ini terjadi ketika Covid. Awal Covid itu Oke. mereka itu bermunculan. Hmm. Ujungnya kan sebenarnya karena perut. Ya. Tapi yang saya sangat sayangkan gitu ya, mereka kalau mau ngamen, mau jadi seniman badut, tolonglah mereka harus tahu konsep. Contoh ya, Iya, iya. badut. Kita bicara badut adalah penghibur. Betul kan? Betul. Tapi coba kita sering lihat di jalan badut yang bagi dong om. Itu kan bukan menghibur, malah bikin orang miris. Manusia silver, human statue, humanoid atau orang bilang Iya, sih. iya. Manusia patung. Tapi mereka kan malah jadinya apa? Dia pakai baju pakaian silver. Ini lucu banget nih. Dia itu silvernya pakai cat loh. Iya, iya, iya. Bukannya pakai, kan harusnya kita pakai make up PD segala macam gitu.
yang benar-benar di kulit tuh aman. Mereka tuh pakai cat, kalau nggak salah cat tuh direbus apa gimana ya supaya Cat beneran nih. cat beneran. Itu ke sekujur tubuh. Itu kanker kulit dan nanti suatu saat gimana. Oh, Dan iya. yang penting konsepnya itu loh, konsep human statue itu kan human statue, manusia patung. Iya. Benar. Ngecrek loh dia bilang. Lu patung bisa ngecrek gini sebenarnya kan nggak bisa gitu. Iya sih. Patung Iya. Ya, jalan. konsepnya itu, konsep yang sering saya lihat kan itu apa sih human statue, badut apalagi. Terus lagi yang itu Nah, boneka-boneka ya. boneka juga itu. Yang paling saya sedih adalah ondel-ondel. Ah, Ondel-ondel zaman dulu itu sebagai kesenian untuk yang apa namanya acara-acara pernikahan, ulang tahun, ya kayak gitu ya. sakral Oke, sakral sifatnya. gitu. Sekarang mana? Buat ngamen. Tapi bisa disalahin atau enggak nih ya? Mereka kan cari duit nih, Om. Dia cari duit gitu buat Makanya saya tidak menyalahkan mereka. Tadi kan saya bilang ujung ini kan ada dari zaman COVID dan akhirnya berkaitan dengan perut. Tapi saya menghimbau gitu bahwa mereka itu mengerti bahwa konsepnya ondel-ondel itu adalah sakral. Jadi lu mainin ondel-ondel lagunya Cinta Satu Malam. Apa coba? Oh, itu agak-agak gitu deh. Iya, Kalau harusnya kita kan mau jadi seniman yang benar kita harus ngerti konsep. iya, ondel-ondel itu kan dipajang udah jadi beneran kayak patung ya, dipajang gitu kan, bukan Enggak, buat suruh buat jalan-jalan. show juga Iya. bisa, tapi show-nya itu juga yang pakai tanjidor lah, pakai bener-bener yang inilah lagunya juga. Itu kan kesenian Betawi. Iya. Lu pakai dong lagu-lagu Betawi. Kalau Gitu. barongsai masuk dong? Ada, saya ada barongsai. Ada juga ya? Ada. Oke. Kenapa barongsai? Buat ngamen Latihannya juga gitu. bukan. Bukan. Oh, apaan nih? Kalau barongsai kan Ada agak barongsai, ada iya. packing sai ya. apa tuh? Nah kan, Packing. packing sai. Jadi kalau di Cina sana itu sebenarnya Packing bebek dong. packing bukan, Itu anjing packing. jenis. Anjing Itu packing. Anjing packing. ada juga anjing. Jadi barongsai itu ada utara selatan. Nah, ada utara selatan. Kalau yang kita kenal itu barongsai itu kalau nggak salah selatan. Iya, Jadi dia singa dan dia tuh garang. Jadi kalau gerakannya garang-garang. Coba tonton packing saya. Itu lucu. Jadi kayak anjing packing, pantatnya goyang-goyang segala macam gitu. Sayangnya di Indonesia ini kayaknya udah nggak ada yang punya deh. Kecuali X-Star. Oh enggak. Jangan. Enggak latihannya, Om. Kenapa latihannya? Latihannya barongsai kan ada. Ya. Oke. Barongsai itu kan ada 3 ya. Barongsai main di lantai aja. Barongsai main di meja. Jadi meja dia naik-naik meja. Barongsai main di tonggak. Yang pakai tonggak-tonggak dia akrobatik begitu. Ya latihannya sebetulnya sekali lagi kebanyakan barongsai yang bagus-bagus apa? Dari wihara. Karena mereka latihannya konsisten. terpaksa. Dipaksa. Oh, dipaksa. Kalau yang untuk kemauan dari diri sendiri udah susah. Kayaknya yang di jalan nih, kayaknya tuh dia nggak ngasal deh. Kalau barongsai ya, kayaknya nggak ngasal gitu. Kalau yang tadi apa? Yang packing sai. Ondel-ondel. Kalau barongsai itu kayaknya nggak ngasal gitu deh. Kayaknya ya. Gini, kepercayaan orang-orang Chinese itu adalah barongsai adalah dewa. Jadi dia bisa memberikan dia tuh membuang energi negatif. Jadi kalau ada setan dan lain-lain tuh kabur, ada barongsai. Nah, ini pun dimanfaatkan. Jadi kalau banyak yang barongsai itu keliling, memang deng, tapi akhirnya apa? Minta-minta. Karena karena kan kepercayaan mereka adalah kalau orang Chinese, orang Tionghoa ya, itu ketika ada barongsai dia akan ngusir energi negatif yang ada di situ. Jadi dia ngasih angpau. Iya bener ada yang. Nah, ini juga dimanfaatkan sama si pemain tuh. Jadi oke kita sana yuk biar dapat duit. Ujung-ujungnya apa? Ngemis. Maaf ya saya ngomong begini karena saya dari sudut pandang seniman. Iya. Sah-sah saja sih, sah-sah saja. Nah, karena kan bisa membicarakan keresahan juga. Gitu kan. Ini kan keresahannya Om Panca. Yang mau diluapin silahkan, monggo, sah-sah aja. Gitu. Nah, ini Om Panca nih. Ya kan? Pekerja event ini asosiasi atau cuma
grup aja sih? Pekerja event itu beberapa kali saya dihubungi untuk dijadikan asosiasi. Ada yang minta Oh. jadi asosiasi dan bla bla. Saya nggak mau. Alasannya? Alasannya ketika kita menjadikan sebuah grup, komunitas atau apapun menjadi asosiasi, akhirnya apa? Ujung-ujungnya ditumpangi untuk politik, cari duit. Oke. Saya nggak mau. Ketika kita udah bicara ditunggangi, hamil. Ketika kita bicara udah mulai politik segala macam itu, ujung-ujungnya nanti berantem. Nanti berantem. Ada yang wah itu nggak bagus, ini begini, ini begitu. Oh, jadi Om maunya pure lah ya. Pure seniman. Rumah. PI itu rumah. Rumah sebagai wadah Rumah buat kita berbagi. bukan berbagi. Kita itu kan kalau misalnya udah dari event tuh kan penat segala macam. Iya. Lu kesini, kita ngobrol di PI. Lu mau ngomong jorok, lu mau ngomong apa, silakan. Jadi nggak usah ngomongin yang berat-berat, Iya. ngomongin sesuatu yang bikin kita ketawa, Iya. itu aja sih. Oke. Kasih ini dong, masukan dong, tips-tips nih buat pekerja event yang baru dan yang senior nih, yang masih konsisten atau yang baru mau ini gimana nih? Senior tuh Tips-tipsnya. senang istri orang. Kalau senior Enggak junior. juga, ada juga senior yang senang nidurin istri Nah, orang. iya. Kalau saya junior, juga naksir istri orang. Oh iya, berarti sudut pandang deh terserah deh. Kalau saya Tips-tipsnya, tips. disuruh Iya. ngasih tips, disuruh ngasih Bukan masukan, bentuk duit ya, bukan. Iya. Tipsnya bukan bentuk duit ya, ngasih motivasi. saya tidak akan pernah mau memberikan motivasi atau tips. Karena apa? Dalam sebuah event, Yes. ada 2 event. Punya permasalahan sama. Permasalahannya A. Di event ini permasalahannya A, di B ini permasalahannya A juga. Permasalahan sama. Solusinya belum tentu sama. Di sini pakai solusi 1 bisa, di sini pakai solusi 1 belum tentu bisa. Artinya, event itu kenapa saya sangat senang adalah penuh dengan dinamika. Oke. Itu kenapa dari dulu juga saya senang di event. Event itu matematis. Dulu dibilang orang event itu adalah orang-orang yang nggak bisa kerja, cuman nggak ada ini, cuma bisanya ngarang, berimajinasi, padahal enggak. Iya. Saya kasih contoh. Event itu udah punya ketetapan-ketetapan, misalnya lu mau ngukur orang duduk di kursi itu 60 kali 60. Iya. Berdiri berdiri 60 kali 60, duduk 80 kali 80. Jarak tembak screen itu kalau 3 kali 4 berarti dia butuh jarak 7 meter. Dari mana dapat 7 meter? 3 tambah 4. Itu sebenarnya tuh ada banyak contekannya. Tapi Oke. banyak sekali yang menganggap dunia event itu hanya dunia imajinasi. Padahal tidak. Iya. Dunia pemikir. Jadi kalau emang mau terjun dunia event, 1 harus bisa berpikir realistis, harus bisa inovatif, dalam pengertian lu ada problem, putusin saat itu. Oke. Gitu. Terus juga begadang. Begadang kan sangat pengaruh ya. Orang event rata-rata begadang. Dan ketika orang begadang jadi bego, betul nggak? Bener nggak? Kalau kita begadang, kita jadi bego, susah untuk berpikir. Nah, di dunia event nggak boleh. Lu begadang tetap harus bisa mikir. Oh iya, nah itu dia tuh. Nah, itu tadi dari sudut pandang Om Panca. Komentar nih Om tentang Indo Podcast gimana? Kalau menurut gue ya, banyak kan orang tuh butuh masukan, butuh ini untuk orang mau terjun ke dunia event. Ya. Mau jadi seniman. Ya kan? Pekerja event itu kan juga seniman, pekerja event. Ya. Dengan kayak begini, sering-seringin deh bikin. Sering-seringin bikin. Sering-seringin bikin, terus juga jangan cuma promonya tuh jangan cuma internal orang event. Ingat, sekarang ini event udah ada pendidikannya. Ya. Nah, kayak di PNJ itu UI itu ada jurusan MAIS. Terus banyak lah di swasta juga banyak. Itu kan artinya orang sudah banyak mulai malah melototin dunia event. Ya. Ini buat kedepannya bisa dijadikan
jaminan hidup. Oke. Dulu kan kalau bilang orang event kayaknya, apa sih masa depannya orang event? Iya. Bener nggak? Seniman, apa sih ini seniman? Ya nggak tahu orang seniman titiknya gede-gede. Suka nikung temen. Suka nidurin temen. Oke, thank you Om Panca. Sam, ada bingkisan Sam. Kasih buat beliau Sam. Apaan? Di mana orang ngasih bingkisan, di situ ada closing statement dari Om Panca. Silakan. Satsut lagi. Itu ntar kan yang bacain. Dipotong aja, dipotong ya. Iya, nah. Satu lagi. Ngopi ya. Kan tadi begadang. Iya. Tadi main kan begadang. Kopi pahit. Gue jarang ngopi, gue ngekat. Iya. Oke. Terima kasih. Oke. Ini nggak ada 2 nih. Sama bos. Udah, Oke. silakan. Wih, ajib ya. Oke, terima kasih buat semuanya, buat Iveda. Terima kasih juga untuk Shatsut yang udah mensupport multicam kita. Studio by Independent yang udah Yoi. men-set sedemikian rupa. Terima kasih. Kali ini luar biasa. Meskipun dulu lah. banyak nikang-nikung. Terima kasih. In the podcast, media and music industry event. Obrolan menarik new cerita. Di balik layar kami berkarya. Jangan